Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, jumpa lagi di Ecumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study dan kita masuk pada level A, unit yang ke-29. Kita akan grammar review dan kemudian mematangkan kembali pemahaman kita terhadap grammatical form. Dan yang kita soroti, verba yang kita soroti pada unit ini adalah verba haya atau hava, yang menjadi sores dari nama Tuhan yang suci Yod-He-Vav-He Tetragrammaton. Baik, seperti biasanya kita akan praktis reading dengan membaca sidur. Baruch et Adonai Hamevorach. Baruch Adonai Hamevorach leolam faet. Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam Asher Bahar Banu Mikol Ha'amin Venatan Lanu et Torato. Baruch ata Adonai Noten Hatorah. Amin. Nah, pada unit sebelumnya Anda sudah diberikan vocabulary atau kosakata dan saya harap itu semua sudah dihafalkan ya. Dan untuk unit 29 ini kita akan langsung pada grammar review ya. Apa yang sudah kita pelajari sejak unit 20 hingga 28 yang dimana kita mempelajari konjugasi binyan pa'al atau kal dalam tenses katal, kemudian jiktol, kemudian fayiktol, kemudian vekatal ya. Baik. Paradigma for katal verb. Ya, saya harap Anda semua sudah hafal. Kita akan mereviewnya sedikit saja ya. Ani katal tiata katalta, at katal, at katalt, hu katal, hi katlah, anahnu katalnu, atem kataltem, aten katalten, hem vehen katlu. Nah, sekarang yang yiktol. Saya harap Anda juga sudah dapat mengingatnya. Ani ektol, ata tiktol, atikteli, hu yiktol, hi tiktol, anahnu niktol, atem tiktelu, aten tiktolna, hem yiktelu, hen yiktolna. Nah, kemudian yang fayiktol sekarang berarti ada konversi vav sebagai prefix, kemudian baru ditambah dengan yiktol. Jadi gampang saja ya, tinggal menambahi vav ya. Ani faektol, ata fatiktol, at fatikteli, hu fayiktol, hi fatiktol, anahnu faniktol, atem fatiktelu, aten fatiktolna, hem fayiktelu, hen fatiktolna. Nah, sekarang yang barusan kita pelajari pada unit yang ke-28 ya. Ani vekatalti. Nah, ini adalah vekatal ya. Ani vekatalti. Ata vekatalta. At vekatalt. Hu vekatal. Hi vekatlah, anahnu vekatalnu, atem vekatalten, aten vekatalten, hem vehen vekatlu. Ya, jadi tinggal menambahi ve saja ya. Baik.
Dan apabila Anda ingin meneruskan pemahaman tentang grammar Ibrani, tentu masih memerlukan waktu yang sangat panjang sekali ya. Karena grammar Ibrani itu cukup rumit dibandingkan dengan grammar bahasa Inggris ya. Baik, ini yang sudah kita pelajari dan saya ingin mereview kembali bagaimana Anda mengkonjugasi dari beberapa contoh-contoh verba Ibrani. Misalnya di sini ya ada grammar review untuk kata shamar ya. He guarded ya. Coba kita mengkonjugasikannya dari katal tense binyan kal ya. Anda lihat di sini ya. Ani shamarti, ata shamarta, at shamart, hu shamar, hi samra, anahnu shamarnu, atem shamartem ya. Aten shamarten, hem vehen shamru ya. Itu yang untuk katal tense. Sekarang kita masuk pada jiktol ya. Jiktol berarti ani esmor, atatishmor, atishmeri, huyishmor, hi tismor. Nah, sekarang kita coba mengkonjugasikan untuk yang plural ya. Anahnu nishmor, aten tismeru, aten tismorna, hem yishmeru, hen tismorna. Kalau sudah hafal, Anda tidak perlu membaca. Itu sudah masuk dalam memori Anda ya. Saya harap Anda sudah dapat menghafalnya ya. Salah-salah sedikit nggak apa-apa, namanya juga latihan ya. Tapi lama-kelamaan kalau Anda berlatih dan berlatih dan berlatih ya, Anda akan terlatih untuk dapat mengkonjugasikan secara otomatis ya. Kita coba contoh yang kedua ya. Bet res khat ya. Barakh, he escaped ya. Dan kita mengkonjugasikan mulai yang pertama dahulu ya. Ani barakti, ata barakta ya. At barakh, hu barakh, hi barakha ya. Anahnu barakhnu, atem barahtem, aten barakhten, hem vehen barhu ya. Itu untuk yang singular ya. Untuk yang plural. Nah, sekarang kita masuk pada jiktol tense ya, yang singular ya. Jiktol mulai dari ani ya. Ani efrah, atatifrah, atifrahi, huyifrah, hitifrah. Nah, sekarang yang plural ya. Anahnu nifrah, aten tifrehu, aten tifrehu, hem ya, ini ada simplifikasi, hem vehen yifrehu ya. Kadang-kadang untuk jiktol tense dalam bentuk plural ya ada simplifikasi sehingga atem dan aten disamakan, hem dan hen disamakan ya. Dan kita sudah berlatih ya, mereview kembali apa yang sudah kita pahami ya beberapa unit sebelumnya ya. Kata barah ya, digunakan sebagai contoh kalimat ya. Haish barah mibne hakheref ya. Laki-laki itu barah, dia kabur, dia telah kabur, karena bentuknya adalah perfect tense ya. Bentuk yang telah terjadi ya. Haish barah mibne hakheref. Laki-laki itu kabur ya dari hadapan pedang itu ya. Jadi barah di sini yang warna merah ya, dia adalah tenses perfect ya, binyannya katal. Nah, itu untuk orang ketiga
tunggal laki-laki. Nah, sekarang bagaimana kalau kata barah tadi dikenakan pada gender perempuan, ya? Hahaya barha mibne ha'arye. Ya. Binatang itu, nah binatang itu dituliskan dalam gender perempuan, ya. Berarti kalau dia gender perempuan, verbanya harus gender perempuan juga, ya. Hahaya barha mibne ha'arye. Ya. Binatang itu, ya, dia telah kabur, ya. Jadi ini verb, binyannya kal, tensesnya katal, perfect tense. Untuk orang ketiga tunggal, feminin, ya. Barha, mibne, dari hadapan. Nah, dari hadapan siapa? Ha'arye, ya. Jadi ini adalah perfect tense. Nah, contoh lainnya, ya. Haish, ya. Yifrah mibne Haisha. Nah, kalau yifrah ini berarti dia tensesnya adalah tenses imperfect untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Ya. Haish yifrah mibne Haisha. Laki-laki itu kabur dari hadapan perempuan itu. Nah, kalau dibalik, ya. Haisha, ya. Tifrah mibne Haish. Ya. Ini juga dalam tenses imperfect, yaitu jiktol. Ya. Perempuan itu dia kabur, atau tepatnya dia akan kabur, ya, karena ini bentuknya imperfect tense, ya. Haisha tifrah mibne Haish. Perempuan itu kabur dari hadapan laki-laki itu. Nah, jadi selalu dalam bahasa Ibrani ada subjek yang memiliki gender dan juga verba yang memiliki gender. Nah, verba yang memiliki gender tidak dikenal dalam bahasa Inggris. Nah, jadi jangan menilai bahasa Ibrani dari pemahaman Anda yang berbahasa Inggris. Nah, karena ini beda, maka kita mempelajarinya secara hati-hati, ya, karena nggak sama. Nah, apalagi dengan bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang grammarnya sangat simple. Nah, sedangkan Anda sekarang sedang belajar pada bahasa yang grammarnya sangat rumit. Oke, kita akan mencoba mengkonjugasi verba yang lain, ya, yaitu malak, ya, memerintah sebagai raja, ya. Kalau kita konjugasikan untuk kata tense di sini, ya, ani malakti, ata malakta, at malak, hu malak, hi malha. Nah, sekarang yang plural. Anahnu malahnu, atem malahtem, aten malahten, ya, hem malhu, hen malhu, ya. Oke. Jiktol tense. Ani emlok, ata timlok, at timlehi, ya, hu jimlok, hi timlok. Nah, bagaimana dengan yang plural? Anahnu nimlok, atem timlehu, ya, aten timlokna, hem jimlehu, hen timlokna, ya. Sekarang verba yang lainnya, yaitu asa, yang digunakan pada Kejadian 1 ayat 26. Membuat, ya, atau mempersiapkan juga bisa, tergantung konteks, ya, asa, ya. Ani asiti. Nah, agak berbeda, bukan asati tapi asiti. Nah, bagaimana untuk menjudgment kata ini harus diucapkan asati atau asiti? Nah, kalau Anda sudah sering membaca literatur Ibrani, Anda akan otomatis sendiri, ya. Lazimnya kata ini bagaimana diucapkan, ya. Nah, seperti ini, ya. Ani asiti, ata asita, at asit, hu asa, hi asta. Bentuk
pluralnya. Anahnu asinu, atem asitem, aten asiten, hem vehen asu. Nah, itu yang kata tense. Nah, sekarang yang yikto. Ya. Ani eese, ata ta ese, at ta esi, hu ya esa. Nah, hi ta ese. Ya. Anahnu na ese atem, ta esu aten, ta esu. Wah, di sini ada simplifikasi ya, karena disamakan antara atem dan aten. Nah, hem ya, yasu, hen, yasu. Ya. Jadi hati-hati, kadang-kadang memang ada simplifikasi. Dan ini akan semakin Anda pahami kalau Anda sering membaca literatur bahasa Ibrani. Selanjutnya kita akan mengkonjugasikan satu sores ya, yang menjadi nama tokoh dari Alkitab kita, yaitu Yakub. Ya. Soresnya adalah ayin kof bet. Ya, arti harfiahnya menguntit, mengikuti, follow, ya, track, tail. Ya. Nah, ini yang menjadi nanti dijadikan kata bagi tumit. Ya. Nah, tumit jadi menumit itu artinya menguntit. Menumit, mengikuti, to follow. Ya. Nah, baik, kita akan mengkonjugasikan ayin kof bet. Ya, mulai dari katal tense, ya, katal tense untuk binyan kal, ya, ani, ya, akafti, ata akafta, ya, at akaft, hu akaf, hi akva, ya, anahnu akafnu, ani akaften, atem akaften, aten akaften, hem akvu, hen akvu. Nah, sekarang kita rada hati-hati. Nah, di sini kita akan menemukan nama dari Yakub. Ya. Ani eekov, ata taakov, at taakvi, ya. Hu Yaakov. Nah, Anda lihat di sini ada nama Yakov, berarti nama Yakub itu adalah dari verba. Nah, ada kekhususan yang dimana untuk orang ketiga tunggal laki-laki, ya, biasanya tidak boleh ada nikut a, tetapi ini kok boleh, kenapa? Karena di sini ada aksara ayin gatrul, ya, sehingga Yaakov, jadi bukan Yeakov, ya. Yaakov karena ada ayin di depannya, ya, Yaakov bukan Yeakov. Biasanya kan Yeakov gitu misalnya, tetapi ini menjadi kekhususan Yaakov. Nah, hi Taakov. Sekarang kita masuk pada yang plural, ya, anahnu naakov, ya, atem taakvu, ya, aten ta'akovna, hem ya'akvu, hen ta'akvona. Ya. Kita akan belajar lagi, ya. Contoh yang lainnya, verba yang lainnya, ya, yaitu nama tokoh dari Alkitab yang diambil dari kata kerja, yaitu Ishak, ya. Ishak putra dari Abraham. Nah, dari sores, ya, sadechetkof, ya. Nah, menjadi Ishak ini adalah orang ketiga tunggal laki-laki, ya, bentuk yiktol. Jadi namanya adalah tensesnya yiktol. Sama dengan nama dari Yakub tadi Yaakov, ya, yang merupakan yiktol, ya. Nah, Anda lihat di sini anis sakhakti, ya. Karena soresnya adalah sadechetkof. Anis sahakti, ata sahakta, at sahak, hu sahak, hi sahakha, ya. Anahnu sahaknu, atem sahakten, ya. Aten sahakten, hem vehen sahaku. Nah, sekarang bentuk singular untuk yiktol tense, ya. Ani etshak, atat itshak, at ishaki, hu Yitzhak,
Nah, di sini Anda lihat ada nama Ishak. Ya. Nama dari putra Abraham yang diambil dari kata kerja. Ya. Hi Titzhak. Anahnu Nitzhak. Atem Titzhaku. Aten Tixhakna. Ya. Hem Yitzhaku. Hen Titzhaku. Nah, kita cari contoh ayat yang sudah kita baca pada unit sebelumnya. Ya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Ya. Fayipol Abraham al-Panaf Fayitzhak. Ya, ini adalah perasaan Abraham ketika Tuhan memberikan kabar baik bahwa Abraham akan memiliki putra lagi. Ya, dia tertawa dan dia tertawa. Fayitzhak. Nah, Ishak di sini ya nantinya akan menjadi nama dari putranya. Ya. Juga dalam Kejadian 21 ayat 3 ya juga berhubungan dengan nama Ishak ya yang dimana Abraham ya, ketika putranya itu lahir dikasih nama Ishak ya karena itulah respon dari Abraham ketika mendapatkan berita dari Tuhan, berita sukacita bahwa dia akan memiliki putra. Kejadian 17 ayat 17 ya dipenuhi dalam Kejadian 21 ayat 3 dia menamakan anaknya itu putranya itu dengan Ishak ya. Vayikra Abraham et Shem beno ya. Hanolat lo Asher ya. Yaldah lo Sarah Ishak ya. Vayikra Abraham dan Abraham memanggil et Smo beno, et Shem beno ya. Pada nama dari putranya ya. Hanolat lo yang dilahirkan baginya ya. Asher Yaldah lo yang dilahirkan baginya, yang dia melahirkan, berarti ini merujuk kepada Sarah ya, yang dia telah melahirkan ya. Siapa yang melahirkan? Sarah ya. Namanya siapa? Ishak ya. Jadi nama Ishak, nama Yakub ya dan beberapa nama-nama tokoh orang Israel yang lainnya ya, ada banyak yang diambil dari suatu kata kerja. Nah, kalau ini nggak lazim dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ya. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia nama itu kata benda atau adjektif ya. Tetapi bagi orang Ibrani nama itu diambil dari kata benda dan jangan lupa tensesnya adalah yiktol. Kenapa yiktol? Ya, karena yiktol adalah bentuk belum rampung. Ya, kalau dia dikasih nama yang sudah rampung berarti dia almarhum. Ya, sudah past tense, sudah terjadi. Ya, nah itulah satu modal yang penting bagi kita untuk memahami nama Tuhan. Ya, yaitu yang berasal dari verba haya. Verba haya ini saya akan mengkonjugasikannya lagi supaya Anda hafal. Karena di unit 29 ini saya ingin mengkonfirmasi Anda dapat mengkonjugasikan verba Ibrani ya di luar kepala ya supaya Anda otomatis ya. Ani hayiti, ata hayita, at hayit, hu haya, hi hayeta, ya. Anahnu, nah yang plural ini anahnu, hajinu, atem hayitem, aten hayiten, hem vehen hayu. Sekarang yang jiktol. Nah ini penting sekali Anda menghafal. Ya. Ani ehye atatiye atihi hu yihiye. Ya, hati-hati di sini. Ini akan berhubungan dengan nama Tuhan Yud-He-Vav-He. Ya, hu yihiye. Ya, hi tihye. Ya. Anahnu niye atem tihu
ya. Atenti yena hem yiyu hen ti yena. Kemudian kita lanjut pada hove, ya. Hove itu participle. Haya tadi mestinya kan hoye, tapi di sini dalam konjugasinya itu hove, ya. Haya jadi hove dalam bentuk participle, ya. Hove. Nah, untuk yang untuk yang singular laki-laki, untuk yang singular perempuan, ya, hova. Untuk plural laki-laki hovim, untuk plural perempuan hovot di sini. Nah, kenapa haya menjadi hove bukan hoye? Nah, sebab Anda lihat di sini, ya. Haya dan hava itu adalah sinonim, ya. Artinya ada atau eksis, yang kemudian haya ini sering dipergunakan sebagai to be, ya. Kalau di Inggriskan itu dia menjadi to be. Nah, ini bisa dibandingkan dengan kata Ibrani yang lain, misalnya chaya, ya, makhluk hidup, dengan chava. Ini juga artinya makhluk hidup, apa yang hidup. Nah, kata chava ini adalah nama bagi istri Adam, ya. Jadi haya dan hava itu adalah sinonim, sehingga bentuk partisipel dari haya tadi bukan disebut dengan hoye, tapi disebut dengan hove, ya, mengambil dari sinonimnya hava di sini. Ya, ada enggak buktinya di Alkitab? Ada dong, ya. Nah, sinonim dari haya dengan hava, ya. Kejadian 1 ayat 20. Ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, haya di sini, ya. Dan hendaklah burung-burung bertebangan di atas bumi melintasi cakrawala. Nah, haya di sini berarti makhluk yang hidup, dari kata hay, ya. Vayomer Elohim, ya. Yisseru Hamaim, ya. Sheretz nefesh haya. Nah, kata haya artinya hidup, ya, sesuatu yang hidup, makhluk hidup. Nah, sekarang kita lihat sinonimnya dalam Kejadian 3 ayat 20. Nah, Anda lihat di sini, ya. Manusia itu memberi nama Hawa, Hava. Nah, Anda menemukan haya pada Kejadian 1 ayat 20. Nah, Hava dan haya itu artinya sinonim, yaitu makhluk yang hidup. Kenapa Adam memberikan nama Hava kepada istrinya? Karena dari istrinya nanti dia yang akan menjadi ibu semua yang hidup, hai, ya. Ada hubungannya dengan hai di sini. Ini adalah soresnya, ya. Vayikra ha-Adam Shem isto Hava, ya. Kihi hayeta em kol hai, ya. Vayikra, dan dia memanggil. Siapa yang memanggil? Ya, manusia itu. Shem, nama. Isto, bagi istrinya. Ya. Hava, ya. Istrinya diberi nama urip, diberi nama hidup, diberi nama Hava. Kihi hayeta emkol hai, sebab dia yang akan menjadi ibu dari segala yang hidup. Nah, sekarang kita akan mengkonjugasi kata yang sinonim dengan haya tadi, yaitu hava, ya. Berarti kalau kita konjugasikan untuk tenses katal, ya, ani haviti, ata havita, at havit, hu hava, ya. Ini soresnya, hava, haya sama, ya. Hi hafta, ya. Anahnu hafinu, atem hafitem, aten hafiten, hem vehen hafu. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada tenses jiktol untuk hava.
ini menarik ya. Anda lihat di sini ani fe, atative, ativi, hu yife ya, hi tife. Nah, khusus yang saya beri warna merah ini ya, hu yife. Nah, kalau ini titik nikutnya saya buang ya, menjadi apa? Yod he vav he. Nah, loh. Berarti nama Tuhan sebenarnya bisa diucapkan secara konjugasi grammar verba Ibrani, bukan? Ya. Jadi di sini menjadikan bukti bahwa sebenarnya orang Israel bisa membaca Yod he vav he harus dibaca bagaimana? Ya. Karena secara gramatik bisa dibaca. Jadi kalau ada teori-teori yang mengatakan bahwa Yud he vav he orang Israel tidak tahu lagi cara membacanya, orang itu belum belajar tentang verba Ibrani secara seksama. Ya. Sesungguhnya bisa dibaca. Tapi kenapa orang Ibrani tidak membacanya? Karena ini adalah tata krama. Mereka menghormati nama Tuhan, ya. Karena dalam keadaan manusia yang jahat ya, masih berdosa, ya, masih bisa berbuat dosa. Ya. Sehingga secara tata krama kita manusia yang berdosa ini tidak layak untuk menyebut namanya yang suci. Sehingga secara tata krama ketika orang Yahudi itu membaca Yod he vav he di sini, mereka tidak membaca secara aksaranya, juga titik-titik nikutnya, ya. Karena bagaimanapun secara konjugasi mereka bisa mengucapkan ini, ya. Nah, sekarang kenapa kemudian Yod he vav he itu dalam bukti sejarah? Saya bicara bukti sejarah, jadi bukan doktrin-doktrin liar yang beredar pada sebagian aliran-aliran Kristen dan kemudian itu menjadi doktrin, dan kemudian doktrin itu digunakan untuk menyalah-nyalahkan aliran-aliran yang tidak sealiran dengan mereka, ya. Nah, perubahan nikut sesuai grammar, ya. Kita sudah belajar nikut, ya, bahwa nikut tidak terbatas pada fungsinya sebagai untuk penanda vokal dari suatu kata. Tetapi lebih dari itu, ya, titik-titik nikut itu juga berfungsi sebagai penanda grammar. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting, ya, titik nikut itu sebagai instruksi pembacaan, ya. Kata hava tadi, ya. Nah, secara gramatik bisa dibaca, ya, untuk tenses yiktol orang ketiga tunggal laki-laki. Bisa, ya, Yod he vav he secara gramatik bisa dibaca yife. Tetapi secara tata krama tidak boleh diucapkan. Karena ini harus dibaca dengan Adonai secara tata krama. Nah, maka oleh Aaron ben Asher, ya, dia kemudian membubuhkan nikut Adonai, ya, pada Yud he vav he ini. Nah, ya, seharusnya kan Yahovah, ya. Tetapi dia membuang patah hataf patahnya ini, patahnya dibuang karena untuk binyankal orang ketiga tunggal laki-laki, ya, dalam verba yang umum, ya, dia tidak boleh ada vokal a, ya, vokal a di awalan kata. Sehingga dia membuang patahnya ini, ya, jadi EOA. Jadi Yud he vav he yang mendapat pembubuhan EOA semacam ini adalah benar-benar pembubuhan dari nikut Adonai. Sehingga ini adalah suatu instruksi pembacaan bahwa Yud he vav he dengan titik nikut seperti ini harus dibaca dengan Adonai.
atau dalam cara membaca yang lain dibaca dengan Hashem, ya. Nah, baik. Nah, kita juga sudah melihat banyak contoh yang dimana titik nikut tidak hanya berfungsi sebagai penanda vokal. Seperti ini, Anda lihat. Ben Betuel, ya, menggunakan segol. Ya. Jika dia menggunakan segol, pasti dia artinya smichut, ya. Construct chain, ada something of something. Nah, kalau dia bentuk absolutnya tidak menggunakan segol di sini, tetapi menggunakan sere, ya. Nah, bentuk absolut dari Ben putra itu menggunakan sere, tetapi kalau son of, ya, Ben Betuel, son of Betuel, ya, dia kemudian berubah menjadi segol. Nah, kalau tanpa melihat nikut dan orang Yahudi itu bicara dengan sangat cepat, Ben Betuel atau Ben saja, bisakah Anda mengingat bahwa ini pakai sere atau pakai segol? Tetapi dalam penulisan dibedakan, ya, bahwa yang segol itu untuk smichut, construction, something of something. Nah, untuk bentuk absolut menggunakan sere di sini. Nah, sama juga dengan contoh yang lainnya, misalnya Yamsuf, ya. Anda lihat di sini, ya, dalam bentuk construction-nya atau smichutnya itu menggunakan patah, ya. Tetapi bentuk absolutnya menggunakan kamats. Jadi ada perbedaan yang dimana para ahli Masorah itu dari dulunya sudah memberikan penanda-penanda grammar dalam kata-kata Ibrani, ya, yang dapat dibuktikan dalam bukti sejarah naskah Masorah, ya. Dan smichut ini nanti Anda bisa mereview kembali unit 12 dan unit 13. Nah, juga ada kadang-kadang preposisi L, ya, preposisi L kepada. Juga L sebagai kata benda, yaitu bentuk konstrak dari Eloah, ya, L, Alef Lamet, ya. Nah, apabila dia menggunakan sere di sini, nah itu artinya Allah, ya, konstrak dari Eloah. Apabila menggunakan segol, ya, maka dia adalah preposisi, ya, El Shaddai. Nah, ini menggunakan sere. El Abraham. Nah, ini menggunakan segol. Nah, ini tidak bisa diartikan sebagai Allah karena menggunakan segol. Itulah bedanya, ya. Sama-sama sepertinya diucapkan dengan vokal yang sama, tetapi dalam titik nikutnya berbeda. Karena titik nikut bukan hanya sebagai penanda vokal, tetapi terlebih dari itu sebagai penanda grammar. Ya, misalnya panim el panim. Nah, karena L-nya di sini menggunakan segol di sini, pasti ini bukan El Eloah, bukan El Elohim, tetapi L di sini adalah preposisi. Wajah ke wajah artinya. Ya. Wajah menuju wajah, ya, arti harfiahnya. Tidak bisa diartikan sebagai El atau Eloah. Nah, maka, ya, kalau ada teori-teori, ya, yang berkembang liar yang mengatakan bahwa Yud He Vav He, di mana orang Israel sendiri lupa, nggak bisa mengucapkan ini karena bait Allah sudah runtuh, karena tidak ada lagi imam besar yang mengucapkan pada Yom Kippur, ya, sehingga Yud He Vav He, ya, bisa dibaca Yahava, Yahafeh, Yahafih, Yahavo. Nah, seenaknya sendiri macam-macam ini semua adalah teori yang salah. Tidak bisa. Karena verba dalam bahasa Ibrani itu ada formnya, ya. Dan orang Ibrani tahu bagaimana cara mengkonjugasi Yud He Vav He ini secara gramatik, ya. Tetapi secara tata krama itu tidak boleh diucapkan, sehingga reka-rekaan yihifah, yihivih ini kan jadi lucu semua, seolah-olah orang Israel
sendiri tidak tahu cara mengucapkan bahasanya sendiri, kan ini nggak mungkin. Ya, mereka yang memiliki bahasa, maka mereka akan sangat tahu. Apalagi para ahli-ahli Taurat, ya, mereka tahu dan mereka bahkan mengingat setiap huruf, bahkan jumlahnya. Ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan dengan seksama aksara-aksara suci yang disalin dalam Alkitab. Ya, sehingga teori-teori yang mengatakan orang Israel lupa mengucapkan Yod He Vav He dengan mengajukan teori-teori lucu semacam ini tidak dapat diterima secara konjugasi verba Ibrani. Itulah sebabnya di unit 29 ini saya ingin memantapkan Anda bahwa verba Ibrani tidak bisa seenaknya diucapkan karena ada formulanya. Ya, yang dimana dalam formula Yiktol untuk Yud He Vav He yang dimana soresnya adalah He Vav He, itu sebenarnya bisa diucapkan Yive, tetapi secara tradisi dan tata krama ini tidak boleh diucapkan karena nama itu suci. Sekarang kita akan mengkaji nama, ya, kajian nama dalam bahasa Ibrani, yang dimana banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang menggunakan kata kerja sebagai nama diri, ya. Nah, ini memang nggak lazim dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga kurang lazim, tetapi dalam bahasa Ibrani ini biasa, termasuk adalah nama Tuhan Yod He Vav He. Dia sebenarnya adalah verba, ya, verba dalam binyan kal, ya, tensesnya imperfect Yiktol, ya, third masculine singular, ya. Soresnya apa? Akar katanya apa? He Yod He, ya. Nah, secara tradisi penulisan oleh kalangan Masora, ya, oleh Aaron ben Asher di sini, ya, diberikan di sini nikut seva, ya. Kalau di sini diberikan nikut seva dan kita sudah dapat membaca aksara Ibrani, ya, secara nikut kita dapat membacanya menjadi Yehova. Tetapi ini nggak boleh diucapkan Yehova. Karena itu melanggar tata krama. Ya, tidak boleh diucapkan sesuai nikutnya dan sesuai hurufnya. Karena ini adalah nama Tuhan yang suci. Ya. Kita tadi sudah belajar bahwa seva, cholem, dan kamats di sini ini sebenarnya adalah pembubuhan kata Adonai. Sehingga jika Anda melihat Yod He Vav He dengan pembubuhan nikut semacam ini adalah instruksi pembacaan. Instruksi pembacaan dari para rabi Yahudi bahwa secara tradisi, secara tata krama ini harus dibaca dengan Adonai. Ya. Nah, ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa kalangan Masorah menyembunyikan fakta, ya. Titik nikutnya salah tuh. Nah, bagaimana mereka bisa menyalahkan orang yang mengemban tradisi secara ketat, sedangkan mereka orang asing bukan orang Yahudi, ya. Lantas mereka menyalahkan bukti sejarah. Kalau mereka ngotot membaca ini dengan Yahweh dan kemudian menyalah-nyalahkan orang lain yang tidak membaca ini dengan Yahweh, mereka perlu belajar verba Ibrani yang sudah kita jalani. Itulah sebabnya pada unit ini saya mau memantapkan kepada Anda, ya. Saya memang tidak melarang orang ini dibaca dengan Yahweh, tetapi yang saya berikan satu argumen bahwa orang yang ngotot ini harus dibaca Yahweh dan kemudian dia menyalah-nyalahkan saudara-saudaranya yang tidak mengucapkan seperti dia. Nah, inilah yang salah, ya. Maka doktrin itu, ya, seharusnya didasari dengan pemahaman yang benar. Nah, doktrin mereka adalah doktrin yang liar, ya. Saya memang tidak
melarang orang ini harus diucapkan bagaimana, tetapi kalau kita belajar sastra Ibrani dengan benar, ya, baiklah kita juga menimbang dan juga menghormati tata krama yang berlaku bagi pemakai bahasa itu. Nah, kita itu goyim, ya, kita bukan orang Yahudi, ya, maka jangan mengubah tata kramanya orang Yahudi, ya. Apalagi sebagian orang Yahudi banyak yang belum percaya Kristus. Kalau kita nabrak tata krama mereka, bagaimana kita akan bersaksi tentang kebaikan Kristus yang datang ke bumi untuk mengampuni dosa manusia dengan darahnya yang kudus itu, ya. Nah, baik, kita akan membaca, ya, contoh yang lain, yaitu nama Yaakov. Nah, ya. Di sini khusus, ya, ada patah di sini. Kenapa ada patah? Kenapa boleh ada patah? Karena soresnya adalah ayin kof bet, di mana ayin ini adalah aksara khusus gajrol yang dimana tidak diucapkan dengan Yaakov tapi Yaakov, khusus ini saja. Tetapi apabila, ya, Adonai di sini yud he vav he, dia dibuang patahnya tadi karena nggak boleh ada vokal a untuk tenses imperfect. Nah, sama juga dengan nama dari putra Abraham, ini juga berasal dari verba, kata kerja, ya. Yitzhak, ya. Nah, ini juga verb kal imperfect third masculine singular. Nah, titik-titik nikut semacam ini itu juga diberikan oleh golongan yang sama, yaitu para ahli Masorah. Nah, kalau golongan Yahweh itu bisa membaca ini dengan Yitzhak, ya, kenapa dia ngotot harus membaca ini dengan Yahweh dan menyalahkan kalangan Masorah dengan menyalahkan itu adalah titik nikut yang salah, menyembunyikan fakta dan yang lain. Sedangkan mereka tidak punya bukti sejarah yang dimana ada, ya, naskah asli dari orang Yahudi yang menuliskan ini dapat dibaca Yahweh. Nggak ada bukti sejarahnya, ya. Kalau kita menjadi seorang Kristen, ya, Anda memiliki keyakinan teologis, ya, tetapi keyakinan teologis itu tidak berdiri sendiri, ya. Keyakinan teologis kita dikonfirmasi dengan keyakinan bukti sejarah. Nah, bukti sejarah kita yang paling valid untuk naskah Perjanjian Lama itu adalah naskah Masorah. Nah, kalau naskah Masorah ini disalah-salahkan oleh kelompok Yahweh, nah, dari mana mereka memiliki bukti sejarah yang dapat menghantam naskah Masorah itu? Mereka mau bikin sejarah sendiri dan dalam argumentasi yang lain, ya, mereka mengatakan ini tradisi, ya. Oke, itu tradisi. Kalau tradisi manusia boleh dilanggar manusia, kan? Nah, ketika mereka melanggar tradisi orang Yahudi dengan membaca yud he vav he ini dengan Yahweh, ya, sebenarnya mereka juga telah menciptakan tradisi yang baru. Jadi apa bedanya? Ya. Tradisi lawan tradisi. Yang dimana justru tradisi dari kelompok aliran Yahweh ini tidak memiliki bukti sejarah. Ya, baik. Dan ini yang akan kita pahami dengan seksama nanti pada unit 30, ya. Kita akan memantapkan kembali, ya, supaya kita tahu dan kita juga tahu tata krama. Ya, kita tahu sastra Ibrani, kita tahu tata kramanya. Jangan menjadi goyim yang nabrak tata kramanya orang lain. Ya, itu bukan kesaksian yang baik. Ya, nah, ada pertanyaan, yud he vav he, boleh nggak dibaca Yahweh ataukah Yehova? Nah, kalau Anda tanya saya, dua-duanya bukan. Ya, karena ini, ya, walaupun secara nikut, ya, kita sudah belajar nikut, bisa dibaca Yehova, kan? Tetapi ini tidak boleh dibaca sesuai titik nikutnya. Karena ini adalah pembubuhan nikut Adonai. Nah, ini
bukan sekedar titik-titik ngikut biasa, tetapi ini adalah instruksi pembacaan dari para Baalei Hamasora, ya, supaya kita membaca dengan sesuai tata krama dari membaca Torah itu. Nah, ini adalah instruksi pembacaan, ini harus dibaca Adonai karena ini adalah titik nikut Adonai yang dibubuhkan pada 4 huruf suci nama Tuhan. Ya. Kenapa mereka tidak mau menyebut 4 huruf suci nama Tuhan? Karena ini berhubungan dengan larangan dalam hukum Taurat. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, sedangkan ya, mereka merasa bahwa kami ini adalah orang yang masih bisa berbuat dosa. Bahkan ada di dalam dosa. Maka tidak layak bagi kami untuk menyebut nama yang Tuhan yang suci. Karena itu akan menjadi lidah yang jahat bagi kami. Lashon hara. Ya, nama yang suci diucapkan oleh kita yang masih bisa berbuat dosa. Dan dalam pemahaman yang lain, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ini merupakan khilul Hashem, ya, penghujatan atau penistaan sang nama. Ya. Itulah sebabnya ya dalam unit-unit terakhir ini saya ingin memantapkan Anda untuk menghafal bagaimana mengkonjugasi katal, bagaimana mengkonjugasi jiktol, ya, supaya Anda tidak sembarangan dalam membaca naskah-naskah Ibrani. Ya. Nah, lawan dari khilul Hashem itu adalah kiddush Hashem, menguduskan sang nama. Nah, menguduskan sang nama itu juga tidak hanya berurusan dengan menyebut nama Tuhan, tetapi melakukan amalan-amalan dari hukum Taurat untuk tidak melakukan sesuatu yang membuat Allah menjadi malu. Ya, kiddush Hashem, khilul Hashem, ya, kita harus melakukan kiddush Hashem dan tidak boleh melakukan khilul Hashem. Nah, ini ada hukum ya yang diperinci oleh para rabi menjadi perintah keempat, yaitu orang Israel harus menguduskan nama Allah, yang dimana mereka nggak boleh ya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, mitzvot yang kelima, ya, orang Israel tidak boleh menajiskan nama. Mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan yang suci dari mulut najis mereka. Ya, jadi ini memang betul-betul tradisi, ya memang tradisi. Tetapi apabila Anda menyuntikkan tradisi yang lain, apa bedanya? Ya, tradisi lawan tradisi. Nah, Imamat 19 ayat 2, ya, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya. Kedoshim tihyu ki kadosh ani. Ya. Adonai Elohechem. Ya. Jadilah kalian kudus sebab aku ya, Allah kalian itu kudus. Maka mereka terhadap nama Allah yang kudus, ya, mereka harus menjunjung nama itu. Nah, jadi tata krama pembacaan nama Tuhan yang suci ini adalah merupakan tatanan budaya, ya, yang bukan sekedar tatanan budaya saja, tetapi ada bukti naskahnya, ada naskah historisnya, ya, dan itu penting. Nah, itulah pentingnya bagi kita tidak hanya bisa membaca naskah Ibrani, tetapi juga memahami grammar Ibrani. Ya, yang dimana di level A ini Anda sudah diajari tentang miskalin, yaitu Hebrew nominal pattern, ya, pattern untuk kata benda. Nah, di samping Hebrew nominal pattern yang dimana
ada pattern-pattern tertentu untuk nomina-nomina Ibrani, ya, sehingga dengan melihat titik-titik nikut Anda akan tahu, oh ini adjektif, oh ini indikasi untuk profession, oh ini place of confidence, atau ini adalah nomina yang lain. Nah, Anda lihat di sini ada patternnya. Ya, jadi bahasa Ibrani itu punya pattern, jadi nggak bisa sembarangan diucapkan. Jadi ada pattern yang harus dihafalkan. Nah, termasuk juga binyanim, yaitu Hebrew verb structural pattern, binyanim, yang dimana nama Tuhan yang adalah kata kerja ini, ya, secara pattern, ya, grammar Ibrani bisa sebenarnya diucapkan, tetapi instruksi pembacaan dari para rabi Yahudi sesuai tata krama ini harus diucapkan Adonai. Nah, titik-titik nikut semacam ini ada nggak bukti sejarahnya? Ada dong, ya. Jadi kita hendaknya menjadi orang Kristen yang kepercayaannya itu, ya, suatu keyakinan teologis, ya, karena itu ada pencerahan dari Roh Kudus, tetapi juga dikonfirmasi oleh bukti-bukti sejarah. Nah, penulisan semacam ini adalah diambil dari beberapa naskah Masorah. Memang ada yod yang di bawahnya ada titik nikut seva, he, cholem, vav, kamats, kemudian he, seperti ini, ya. Juga penulisan seperti ini, ya. Yod he vav he tanpa nikut. Yod he vav he dengan cholem, ya. Terus kemudian yod he vav he tanpa cholem, ya. Yehova, ya, Adonai, ya, AOA, EOA, ya. Nah, kenapa di sini tidak ada titik cholem di sini? Ini adalah simplifikasi, ya, yang dimana vav itu juga berfungsi sebagai vokal O. Nah, bentuk konstruk dari yud he vav he ini adalah Yah. Nah, inilah yang kemudian dijadikan argumentasi dari kelompok Yahweh, yang kemudian Yah ini adalah cara menyebutkan nama Yud He Vav He jadi Yahweh. Bukan, ini adalah bentuk konstruk, bentuk singkat. Nah, apabila dikembalikan pada bentuk aslinya, maka membacanya harus sesuai dengan grammar Ibrani yang berlaku, jadi tidak boleh sembarangan, ya. Nah, dalam pembacaan naskah Ibrani itu juga ada tradisi ketif dan kiri, ya. Ditulisnya demikian, dibacanya demikian. Ada beberapa kata-kata yang ditulis demikian, walaupun ditulis demikian, tetapi harus dibaca dengan hal yang lain. Itu namanya ketif dan kiri. Nah, seperti ini, ya. Ketifnya bisa dibaca dengan Yehova, tetapi kere, ya, cara membaca secara tata krama dia harus dibaca dengan Adonai, karena di sini adalah pembubuhan nikut Adonai, ya, Yud He Vav He, ya, yang dimana di sini ada hataf patah karena nggak boleh sebut a untuk tenses jiktol, maka patahnya dibuang menjadi EOA, Adonai. Ini adalah betul-betul pembubuhan Adonai. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, ada pembubuhan titik nikut yang lain oleh para ahli Masorah. Ya, Anda lihat di sini ada hataf segol. Wow. Jadi tidak selalu dengan EOA ini saja, tetapi EOI. Kenapa EOI? Karena ini adalah pembubuhan dari aksara, ya, Elohim, ya. Kadang juga disimplifikasi, yang dimana segolnya dibuang menjadi tetap sama EOI. Nah, di sini secara ketif, ya, kita bisa kok membacanya dengan Yehovi. Tetapi secara tata krama nggak boleh dibaca Yehovi.
tetapi diucapkan dengan Elohim karena ini adalah pembubuhan Elohim pada nama Tuhan yang suci Yod He Vav He. Nah, kalau Anda melihat di sini ya, Hataf Segol di bawah Yod. Nah, Yod ini bukan aksara Gacrol, tetapi kenapa diberi Hataf Segol? Hataf Segol kan khusus untuk aksara Gacrol seperti ini ya. Gacrol itu ada Resh, ada Chet, Alef, Ayin, He ya. Nah, tidak ada Yod di sini, tapi kenapa di sini Yod diberi Hataf Segol ya. Nah, untuk aksara-aksara Gacrol itu mereka memiliki nikut yang khusus, yaitu Hataf Segol E, Hataf Patah A ya. Hataf Kamat dibaca dengan O ya. Jadi ini hanya untuk aksara-aksara Gacrol. Tetapi Anda lihat di sini ya, Yod itu bukan aksara Gacrol, tetapi kenapa diberi titik Hataf Segol di sini? Apakah Aaron ben Asher salah? Bukan salah ya. Tetapi ini adalah instruksi pembacaan, yaitu kere ya, yang dimana ini walaupun kita tahu bisa dibaca Yehovi, tapi secara tata krama tidak boleh dibaca Yehovi melainkan Elohim ya. Nah, jadi setiap ini ada tata kramanya, dan pada unit yang ke-9 ya, kita sudah belajar tentang nikut yang khusus ya, sehingga kita tahu sebenarnya bagaimana Yod He Vav He itu bisa diucapkan ya sesuai grammar. Maka reka-rekaan orang yang nggak belajar tentang grammar Ibrani bahwa Yod He Vav He bisa kok dibaca ini. Yahva, Yehve, Yehu, ya enggak boleh. Itu enggak boleh ya. Karena ini adalah suatu komedi lucu pengawuran ya. Karena orang Yahudi sangat tahu bagaimana mengkonjugasikan verba ya. Bagaimana mereka mengkonjugasikan kata-kata kerja mereka ya. Jangan kita meremehkan bahasa yang bukan bahasa kita, tapi kita ikuti saja apa yang mereka miliki ya. Bahwa Yod He Vav He secara gramatik bisa kok dibaca ya. Sebenarnya Yifeh di sini, tetapi secara tata krama tidak boleh ya. Nah, sekarang kita matangkan lagi. Haya dan Hafa itu adalah dua kata yang sinonim, sehingga ya penyebutan pujian kepada Tuhan ya, Vehu Haya ya, Haya karena memang ini adalah sores dari nama Tuhan yang suci Yod He Vav He. Vehu Haya, dulu dia ada ya. Vehu Hove. Nah, Anda lihat di sini. Kenapa tidak menggunakan Yod di sini? Karena Haya dan Hafa sinonim. Maka untuk bentuk partisipelnya menggunakan kata Hove. Nah, bentuk yiktolnya kembali menggunakan Haya ya. Yihiye. Nah, Yihiye ini kalau kita taruh Hafa menjadi Yod He Vav He nama Tuhan Yifeh di sini bisa dikonjugasikan. Nah, pujian Tuhan yang Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yihiye. Nah, itu ada di dalam benderanya orang Israel ya. Jadi bendera orang Israel, Magen David ya, yang dikenal dengan bintang Daud, ini sebenarnya adalah dua segitiga ya. Segitiga yang pertama ya, Hove ya, Haya, Yihiye di sini segitiga yang pertama. Segitiga yang kedua ya, David, Melek, Israel. Nah, dan pujian kepada Tuhan ya, Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yihiye, Betif Ara. Itu adalah menunjukkan bahwa Allah kita Yod He Vav He, dia adalah sang ada. Ya,
Jadi kita sekarang tahu mengapa dalam bentuk participle dari sores haya itu sama dengan hava, yaitu hove. Karena haya dan hava adalah dua kata yang sinonim. Ada nggak buktinya di Alkitab? Nah, seperti tadi saya katakan bahwa keyakinan kita bukan sekedar keyakinan teologis, tetapi keyakinan teologis yang dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Ada bukti naskahnya. Nah, di mana ada kata hove? Ada di Nehemia 6 ayat 6. Ya, ada bentuk partisiple dari hava tadi, hove di sini. Nah, kemudian di mana lagi? Ada di Pengkhotbah 2 ayat 22. Ya, ada bentuk partisiple dari haya. Di sini ditulis dengan hove. Ya. Jadi sekarang kita mengerti. Ya, ketika Musa bertanya kepada Tuhan, "Masmo?" Ya. Tuhan menjawab dengan nama dari sores yang sama, yaitu haya. Untuk orang ketiga, untuk orang pertama tunggal, ya. Nah, Vayomer Elohim el Moshe Ehye Asher Ehye. Nah, Ehye ini adalah bentuk yiktol untuk orang pertama tunggal, ya. Nah, baru kemudian, ya, pada Keluaran 3 ayat 15 dia menyebut namanya Yud-He-Vav-He. Sama dari sores yang sama, ya. Jadi sekarang kita sudah belajar tentang grammar Ibrani. Apakah memang Yud-He-Vav-He tidak dapat diucapkan? Secara konjugasi gramatikal bisa, ya. Tetapi tata krama Ibrani tidak membolehkan itu. Mana buktinya? Ini buktinya. Ya, secara konjugasi grammar Ibrani bisa, ya, diucapkan yive, ya. Tetapi terikat pada hukum Taurat Keluaran 20 ayat 7 bahwa nama itu tidak boleh diucapkan secara sembarangan karena itu akan menjadi lashon hara bagi mulutmu yang masih bisa berbuat dosa, yang masih bergosip, ya, yang banyak slip tongue-nya gitu kan. Nah, maka pentinglah bagi kita untuk belajar sastra Ibrani tapi juga membahas, ya, Nimushim, yaitu tata krama, manners-nya orang Yahudi yang ditulis dalam buku khusus, ya, Derek Eretz Rabbah, ya, yang dimana dalam Derek Eretz Rabbah ini mencatat macam-macam dari tata krama yang harus dipatuhi orang-orang Yahudi, ya. Derek Eretz tersebut meliputi etiket sosial, karakteristik kepekaan etis terhadap orang lain, etika dalam menghasilkan nafkah, kontribusi dalam bermasyarakat, kehidupan keluarga yang intim, kesadaran lingkungan, dan termasuk dalam berkata-kata. Nah, maka, ya, ketika kita belajar bahasa Ibrani, kita tidak hanya belajar makna, arti harfiah dari suatu kata, tetapi kita juga belajar tata krama. Tata itu aturan, adat, norma, peraturan. Apa sih krama itu? Sopan santunnya. Nah, kita juga belajar bahasa orang lain, ya. Kita kan goyim, kita bukan orang Israel. Maka kita juga belajar, kalau belajar bahasa mereka, kita juga harus belajar sopan santun mereka, perilaku mereka, cara mereka bergaul. Nah, bagi orang-orang, ya, aliran tertentu yang ngotot itu harus dibaca Yahweh dan menyalahkan saudara-saudaranya yang lain, justru merekalah yang harus belajar tata krama yang benar, ya. Sopan santunnya bahasa itu, ya. Mereka mengatakan ini tradisinya Yahudi yang salah, yang nutupi kebenaran, bahkan menyalahkan orang Masora. Tetapi di waktu yang sama mereka menciptakan tradisi baru, tradisi ciptaan mereka sendiri yang tidak berasal dari Israel, ya, yang justru berasal dari ajaran-ajaran
pengajar-pengajar yang bukan asli orang Israel. Ya, baik, demikian kita sudah mempelajari dan menyelesaikan unit 29. Ya, tetap Anda diberikan vocabulary untuk dapat Anda hafalkan, untuk menambah kosakata Ibrani Anda, untuk dapat mengerti ayat-ayat di kitab suci kita. Selamat belajar. Shalom.